Vou sair, talvez volte com a luz do sol. Se a música toca é pra curtir, com a música ninguém fica só. Se alguém me chamar pra dançar, meu corpo vai te dominar. A pista se aquece, eu vou brilhar. Cuidado para não se queimar. Rebola, rebola, rebola. Cuidado para não se queimar. Rebola, rebola, rebola. Cuidado para não. Ya, selamat pagi Pulau Warmo semua dimanapun Anda berada. Senang sekali saya hari ini Sabtu. Mariatus tadi kok kayak ireng. Hari ini Sabtu, tepatnya 28 Oktober 2023, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Ya, mungkin beberapa Pulau Warmo saat ini sudah di tempat kerja. Apa ya saya guys? Atau sedang mengikuti upacara Sumpah Pemuda. Upacara Sumpah Pemuda itu apa sing nom-nom apa sing tuwek-tuwek melok bisa nih. Selamat pagi bola warmo semua. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Ya, sing merasa nom melok upacara apa sing merasa sing merasa gak merasa atau pernah muda? Pagi ini saya menyapa Anda untuk sekedar berbagi salam di akhir pekan di minggu keempat bulan Oktober 2023. Agak siang saya menemani Anda, banyak sekali informasi yang saya bagikan. Kenapa judulnya awet muda? Karena rata-rata kita nggak mau kalau disebut wis gak muda maneh. Jadi semuanya akan mengaku sebagai pemuda. Selamat pagi. Mudah-mudahan siaran kita ini pagi hari ini lancar. Nyapa Anda di Ngopi Pagi edisi 28 Oktober 2023, bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Temanya apa? Ya temanya pemuda. Ngomongin pemuda kayaknya seru karena juga bertepatan hari ini dengan momentum Sumpah Pemuda. Pemuda itu memang menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 kalau tidak salah ya, benar ya. Kemudian saya nggak salah sudah diatur bahwasanya usia anak muda itu sekitar nyampe 30 tahun lah. Tapi pada kenyataannya banyak organisasi yang kemudian masih mengakomodir organisasinya meskipun labelnya sudah pemuda, tapi sing katut iku yo gak arek nom tok. Gak yang dalam kategori pemuda saja ya. Salah satu OKP mungkin yang bisa dilihat, mereka membatasi sampai 40 tahun ya, organisasi kepemudaan. Wadah-wadah organisasi pemuda ini nyampe 40 tahun. Selamat pagi, mudah-mudahan ini notifnya bisa dan teman-teman juga berkomentar di kolom komentar ini untuk menyapa kita di pagi hari ini. Saya akan menemani Anda dengan tema pemuda. Bertepatan juga kebetulan momentumnya Sumpah Pemuda. Jadi kita ngomongin juga bagaimana sosok anak-anak muda ini. Nah, yang menarik memang Kabupaten Pasuruan ini punya salah satu perda mungkin yang digagas oleh teman-teman kepemudaan di Kabupaten Pasuruan ya. Jadi mereka punya namanya Perda ya, Perda nomor 10 tahun 2000 berapa ya? 2019 kalau nggak salah. 2019 sampai 2012 tadi. Nah, itu mengatur tentang kepemudaan. Menariknya di sana sudah secara detail disampaikan penjabarannya. Tapi sejauh mana anak-anak muda ini kemudian bisa punya ruang, bahkan ada ya pemuda pelopor dan sebagainya yang seperti gagas. Yang penting arek-arek nom ini bisa senantiasa berekspresi dengan baik. Nah, iki perda tentang kepemudaan ini. Itu. Sebenarnya saya hari ini akan ngobrol sama teman-teman Sakira Mania. Sebenarnya saya juga ngundang beberapa teman-teman, cuman kebetulan saya ikut upacara kabeh. Podo dapat undangan upacara Sumpah Pemuda. Ku bolo diseduk iya. Ini lagi dikongkon Te adentraste en mi ser,
Dibujaste una rosa en mi piel. Navegaste. Terima kasih Iron bolos sedugupnya dulu. Siap. Sambil ngomongin tentang awet muda. Menarik memang kita ngomongin anak-anak muda hari ini kan Sumpah Pemuda. Mari ngono rame-rame sekarang cawapresnya MK-nya memutus bahwasanya kaitannya dengan usia pemuda. Saya juga heran ya, bahwasanya undang-undang itu nggak ngatur loh kalau pemuda itu sampai batas usia 40, tapi kemudian di undang-undangnya bunyinya sampai 40 kalau capres-cawapres. Juga menarik juga untuk dibahas sebenarnya ya. Tapi sudahlah, itu urusan yang di atas. Terima kasih Mas Iron yang sudah nyapa kita di pagi hari ini. Kita menemani Anda ngomongin soal anak-anak muda hari ini ya. Tadi saya juga bilang banyak OKP kita yang sebenarnya dia nabrak batas usia kadang-kadang karena ini sadane wis gak masuk sebagai sebagai pengurus di OKP, tapi tetap terlibat karena ya usianya masih menggah-mengguh gitu ya. Soalnya orang semuanya kan kepingin tetap awet muda. Selamat pagi Bolowarmo semua dimanapun Anda berada. Ada headline apa pagi hari ini? Beberapa di antaranya memang saya agak lupa ya kemarin ya. Ya karena wis rada usianya rada over iki. Jadi gak ngerti kalau 28 Oktober ini sekarang hari Sumpah Pemuda. Rata-rata semuanya lagi upacara bendera. Tapi tak lihat tadi ya di beberapa lembaga pemerintahan atau kementerian itu kok banyak yang internal ya, yang usianya sudah di atas 40 ikut upacara Hari Sumpah Pemuda. Nah, kelompok OKP-nya kadang-kadang nggak kelihatan, malah arek-arek nom sing upacara. Apa arek-arek sih dorong masuk jadi di beberapa birokrasi ya. Atau hari ini mungkin teman-teman di Kabupaten Pasuruan kayaknya hari ini pagi ini ada di alun-alun ini. Saya juga melihat kalau hari ini di Pasuruan ini ada teman-teman OKP, KNPI ini kayaknya menggelar kegiatan Jambore Kepemudaan. Wah, menarik ini, Jambore Kepemudaan ini kayaknya digelar di rest area Tutur. Wah, rest area Tutur yang kemarin Tuturnya kurang dibuka sih rest area sini. Mas Pit, selamat pagi Mas Pit Ardian. Wah, senang sekali Mas Pit. Iki Mas Pit iki melok kategori pemuda apa ndak? Kalau secara usia memang beberapa organisasi muda di seluruh dunia ini memang memberikan batas usia. Mas Pit, terima kasih, selamat pagi. Mas Ihu Ali, assalamualaikum, rejoso ketul hadir. Saya gak upacara iki yo. Tadi saya minta memang beberapa narasumber anak-anak muda, tapi kayaknya mereka ada yang diajak upacara ya hari ini di alun-alun Bangil. Di alun-alun Bangil ini digelar upacara. Menarik. Barusan saya ngecek di beberapa live stream, ini kayaknya sudah mulai upacara, tapi masing-masing kementerian kayaknya ya, ada yang kementerian, ada yang Pemkab, itu menggelar upacara. Ya mungkin mereka juga ngundang OKP dan sebagainya, organisasi kemudaan dan sebagainya gitu ya, tapi rata-rata ya bapak-bapaknya itu yang upacara. Nomor-nomane gak ono nomor-nomane kayak gak terlalu banyak. Ya pemuda angkatan lawas dan Waduh, pokoknya kan diarani awet muda, itu gelem ya. Diarani awet muda itu mau kita. Makanya judulnya aku nggak selamat Hari Sumpah Pemuda ya. Soalnya nggak katut Sumpah Pemuda, nggak katut pemuda. Tapi semangatnya tetap itu pemuda angkatan lawas. Beberapa organisasi memang kadang-kadang agak ambigu ya antara nyebut pemuda, ambek diarani sudah tidak layak untuk masuk organisasi pemuda. Tapi rata-rata kalau di beberapa OKP ya kayak KNPI gitu kan batasannya sampai 40 ya. Tapi
saya statusnya juga masih katut gitu loh, masih katut karena apa ya, agak berbatasan dengan wingi melok terus kepengurusan terus kelebihan gitu ya. Tapi memang itu untuk yang kepengurusan ya. Rata-rata kudu sadar diri nih teman-teman yang di OKP ini ya. Memang hari ini saatnya ya kita memberikan ruang bagi anak-anak muda untuk menempati tempat-tempat yang sudah menjadi organisasi mereka asli nih gitu ya. Ya saya juga lihat ya yang paling menonjol mungkin teman-teman di Banom NU kayaknya Ansor gitu ya. Yang sudah dengan range usia yang wah ini peluangnya buat teman-teman biar pengkaderannya jalan gitu. Ya hanya sedikit nyerempet tapi bukan kemudian ya autokritik juga. Iron, mana bintang tamunya Bolo? Upacara upacara kabeh arek itu. Tadi sempat saya kontak sih teman-teman dari beberapa UKP. Aku dhewe lali gitu loh. Wingi ku asline arep ngomongin soal Sakera Mania gitu ya. Sakera Mania kan kemarin yang sudah rame tentang swastanisasi. Nah, saya ngundang teman-teman Sakera untuk ngopi gitu kan ya, sharing gitu. Kemudian ternyata hari ini Sakera ono pemanggilan mendadak. Muhammad Fatur Telar pagi Bolo aja lali ngopi bahas apa saiki. Wah, iki bahasa arek enom. Bahasa arek enom. Kalau bahasa arek enom iki serempetannya akeh soalnya. Gak ngerti tahun-tahun ini kok menarik gitu loh. Termasuk soal terpilihnya Gibran Rakabuming ya untuk kemudian lolos dan jadi cawapres sekarang ya, cawapres. Meskipun dinamikanya masih kita tunggu gitu loh. Yang masih gak percaya karo arek enom gitu kan masih banyak kan. Itu kapan pengalaman ini kapan? Mau jeneng arek enom atau takut pengalaman kan gitu. Kalau saya menganalisanya gitu. Ya tapi secara ada yang prosesnya dan sebagainya. Memang kemarin juga saya diskusi sama teman-teman bagaimana kemudian anak muda ini kalau tidak ada di ruang-ruang yang memang harus sedikit dipaksakan untuk bisa masuk dan berperan gitu kan, masuk dan berperan. Ya diakui atau tidak, kita sadar atau tidak, kita sedikit banyak masih menguasai beberapa organisasi-organisasi kepemudaan usianya padahal over ya. Usianya lebih tua petang puluh tapi sih ya masih ada di OKP gitu kan ya, padahal ini khusus organisasi kepemudaan ya silah gitu. Aku usia ini secara otomatis kayak pensiun loh. Karena tahu organisasi yang non kepemudaan gitu kan masih banyak. Autokritik buat teman-teman ini. Yuli Rahmawati, selamat pagi Min. Wedoro Pandaan hadir. Terima kasih Mbak Yuli, sehat selalu Wedoro. Waduh, dapat follow dari Wedoro ini. Senang sekali hari ini kita memang lagi Sumpah Pemuda itu. Mungkin yang kumpul hari ini wis gak muda lagi ya. Ya kayak saya ini sudah, kalau dirunut tadi saya dengan beberapa ketentuan yang ada di beberapa UKP itu kayaknya rada over didik lah gitu. Waduh, over itu wis gak muda maneh. Tapi gayanya tetap awet muda ya, semangatnya tetap muda. Makanya Sumpah Pemuda teksnya itu kan kami putra dan putri, bukan kami pemuda dan pemudi. Ya, kerennya itu. Mereka pakai teks itu. Kalau bahasa saya teks ini lebih jamak ya, lebih luas pemaknaannya. Dan karena sebutannya kami putra dan putri, bukan kami muda pemudi, akhirnya semuanya bisa masuk. Meskipun ini adalah semangatnya Sumpah Pemuda. Nah, appreciate buat Pemkab Kabupaten Pasuruan ya, pemerintah daerah yang sudah memiliki perda kepemudaan. Ini kayaknya nggak banyak yang tahu ini, karena teman-teman kemarin juga sambat, teman-teman organisasi kepemudaan juga cerita ke saya yang kaitannya dengan bagaimana peran serta pemuda blos gitu. Ya opo iki awak dhewe gak tahu dan sebagainya itu. Padahal perdane ono iku. Di Kabupaten Pasuruan ini jarang, beberapa pemerintah daerah lain mungkin nggak banyak ya. Mungkin teman-teman Bolowarmo bisa sharing juga. Iron kalah dengan kebutuhan, pemudanya lupa kalau hari ini Sumpah Pemuda. Iya. Bener ya itu. Tadi wis kadung repot iki padha nyambut gawe nang pabrik ya. Lali wis hari Sumpah Pemuda mbok apa gitu ya. Yang ingat itu teman-teman rata-rata yang sudah ada di lingkaran birokratif mungkin ya, instansi, lembaga pemerintahan itu masih inget banget gitu loh. Dan apa ya karena normatifnya harus dilaksanakan, harus Sumpah Pemuda kan itu oleh instansi. Ya kari teko upacara terus ngundang beberapa UKP upacara gitu.
Ruhnya itu sebagai bentuk dari bagian dari peringatan sebagai hari nasional kan gitu. Selamat pagi, mungkin banyak sekali ya di wilayah Anda anak-anak muda yang kemudian punya ruang. Bukan punya ruang, punya prestasi yang kemudian ruangnya juga nggak terlalu banyak terbuka lebar. Itu saja yang menjadi problematika. Kenapa? Karena tadi saya juga menceritakan banyak organisasi kepemudaan yang rata-rata masih dihuni secara keanggotaan, secara usia, kadang-kadang masih tidak tertib secara administrasi, sehingga mereka tidak punya ruang-ruang itu. Ya termasuk hal-hal yang kaitannya dengan organisasi kepolitikan dan sebagainya, parpol dan sebagainya, tidak ada ruang untuk mereka kemudian secara cepat untuk masuk sesuai dengan prestasi mereka. Mereka akan ditanya gitu loh, anak isopo, duit-duit piro, mau bisa apa gitu kan, hal-hal yang kayak gitu yang kemudian tidak punya ruang. Mereka akan lama berproses. Lama berproses karena sistemnya tidak mendukung mereka, sistemnya tidak support terhadap anak-anak muda. Jadi ngomongan emang tuwek sing taumu. Ngomongan rada metuwek karena tau nom gitu loh. Jadi susahe ngono lho, sik cilik sik dianggap sik umbelen lah, sik ingusan lah, sik gak pengalaman lah. Padahal kita beda cara didikan, kita kan beda. Anak-anak sekarang yang mungkin teman-teman pemuda sekarang itu punya ruang cara belajar yang beda. Mereka lahir dengan nuansa yang sangat beda, dengan sistem yang sangat beda, dengan teknologi yang juga beda. Tapi mereka senantiasa dianggap secara sistemik dalam ruang publik atau organisasi. Itu parah ya. Layak lah urusan. Burung lah, aku niki kapan gitu. Hal kayak gitu yang kemudian ruangnya beda dengan beberapa negara lain ya mungkin ya. Yang saya lihat kalau di beberapa organisasi kepemudaan itu memberikan batas itu sangat rigid sekali. Bahkan usia anak muda di organisasi itu bisa dibatasi sampai 35 ke bawah gitu. Selamat pagi, terima kasih. Ini sedikit sharing saja tentang Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda memberikan semangat tentang kebinekaan, tentang bagaimana kemudian kita dari berbagai suku, dari berbagai budaya, dari berbagai bahasa itu menyatu jadi satu. Sing kendel iku arek-arek nom. Kalau Soekarno tidak dipaksa untuk kemudian digeradak karo arek-arek tentang proklamasi, saya juga nggak tahu nantinya. Karena kan kadang-kadang orang-orang tua itu masih mikirnya double. Sabar, begini. Arek-arek kan kenceng, idealis gak ada tanggungan mana. Selamat pagi Bolowarmo semua. Pagi Min Kertosari hadir. Cak Misno, selamat pagi Cak Misno, sehat selalu. Kak upacara nih ya. Kayaknya yang pagi ini kumpul iki wis iki ya, rada over ini. Maksudnya usianya wis pokoknya awet enom lah gitu. Gak kalah lah karo arek nom-noman gitu bahasanya ya. Kak Misno Kertosari, terima kasih yang senantiasa nyimak kita di ngopi pagi hari ini. Semangat selalu. Saya tadi ngomong beberapa hal termasuk juga perda tentang kepemudaan yang kita miliki terutama di Kabupaten Pasuruan ya. Saya nggak tahu kalau di Probolinggo atau Lumajang apakah ada perda yang mengatur tentang kepemudaan. Semangatnya juga dari teman-teman anak-anak muda ya yang kemudian menginisiasi ke DPRD Kabupaten Pasuruan, kemudian disetujui sehingga terbentuklah perda itu. Perdanya sudah ada dan secara rigid ada. Tapi saya lihat beberapa organisasi kepemudaan ini juga masih belum bisa secara detail gitu. Cuman menariknya ada item yang cukup bagus bahwasanya pemerintah ini support terhadap kegiatan-kegiatan kepemudaan. Pagi ini 28 sampai 29 besok di Rest Area Tutur, ini informasi terbaru, teman-teman kayaknya mengadakan jambore kepemudaan ya. Di Rest Area Tutur. Rest Area Tutur iku wis buka apa durung? Selamat pagi semuanya, terima kasih. Sambil santai kita, ya, nih. Oh saya ikut acara ya, acara apa aja deh, jambore pemuda. Berikan semangat buat teman-teman KNPI yang menyelenggarakan itu ada jambore pemuda. Hari ini juga ada upacara bendera. Upacara bendera tak istilahnya? Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di alun-alun Bangil. Saya ucapkan selamat siang
selamat pagi menjelang siang buat semua teman-teman mungkin yang saat ini sedang upacara. Tapi esensinya adalah bagaimana pemuda ini dapat ruang. Ngocok bentahun upacara tapi pacet tapi pemuda gak direken kan ya gimana ya. Perdanya sudah ada tapi gak tahu dibaca dan dilaksanakan ya gaya opo kan. Ente duit gak perda ya. Selamat pagi Bolowarmo, awet muda, pokoknya punya semangat ya. Karena memang secara logika kita itu memang harus memberikan ruang ya bagi anak-anak muda. Di Kertosari ada jambore Dibong Min. Jambore apa ke jam seno? Dibong kan Dibonge Kertosari kaya. Siap-siap, mantap. Jambore apa iki? Jambore arek-arek nom-noman ya. Jambore teman-teman pramuka gitu kayaknya ya. Ya, mantap. Ya, ruang-ruang itu memang harus dibuka Bolowarmo, apalagi di momentum saat ini. Ada istilahnya kalau kita tidak menyiapkan anak-anak itu lebih berpengalaman, lebih fight di awal gitu dengan keterbukaan sistem, kemudian yang tua ini mau mengalah, ini gak nontek gitu. Ya mereka hanya jadi korban orang-orang tua kan. Sekarang bayangkan kalau masih orang-orang tua yang ada di depan terus, arek-arek dianggap gak pinter-pinter gitu. Ya mereka hanya akan mewarisi apa yang kita hasilkan dari sini. Ora paham kok ngotot ae gitu kan ya. Ora paham. Beda Pak, donyane sampean ambek donyane saiki. Donyane saiki wis ana digital, Pak. Donya sampean sik dolanan lempung. Gitu-gitu hal-hal kayak gitu kan juga harus menjadi kesadaran bagi orang-orang tua untuk memberikan ruang bagi anak-anak muda. Termasuk keberadaan perda yang sudah dibikin oleh PMK Pasuruan. Ini tinggal melanjutkan kok, tinggal memaksa kemudian beberapa pihak untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah disebutkan tadi, termasuk bagaimana kepemudaan juga mendapatkan alokasi anggaran untuk keberlanjutan, untuk kegiatan. Itu saya juga kurang paham ya, tapi memang terkait proses penganggaran. Tapi hari ini ada di rest area Jambore itu kayaknya supporting dari teman-teman pemerintah daerah juga ya. Sehat selalu buat teman-teman OKP yang saat ini mulai giat. Ini Cak Misno di Embong Pramuka itu, di Embong. Di Embong apa Embung ini Cak Misno? Kertosari punya Embung ya. Yang kemarin viral dibagikan apa jenenge? Pulau jarene mangan sapi tiba hok gitu. Iki hari ini lumayan ini kebetulan ono uli joliwat tadi kita akhirnya tuku apa jenenge onde-onde tambah lambe tambah lancar ya untuk kita berbagi informasi. Ada informasi apa sebenarnya sejak minggu ini? Minggu ini yang paling menarik memang masih seputaran soal Pilpres ya. Pasangan-pasangan itu yang terakhir 25 Oktober kemarin, Prabowo secara mantap kayaknya memilih Gibran. Ya terkait pertimbangan politis saya nggak tahu. Tapi Gibran dengan usianya seperti itu membuat sebuah ruang baru ya. Ruang baru secara politis meskipun masih banyak kontroversinya. Arif Ardian hajar nyimak karo nyetir. Mantap Mas Arif, hati-hati ya, tetap konsentrasi. Ini OTW kayaknya ya. Ojo ngetik wes dipantau saja. Mas Arif terima kasih yang sudah bergabung. Wah, ini kita lagi nyampein soal Hari Sumpah Pemuda. Ya, soal pemberitaan masih seputaran itu ya, seputaran kontroversi anak muda, kemudian kalau kalimat-kalimat yang kemudian banyak sekali muncul itu termasuk bagian dari kalimat-kalimat yang sudah politis banget ya, yang semuanya orang itu Anda juga harus berhati-hati. Kemarin juga saya ingatkan kalimatnya semuanya politis lah. Orang punya hak untuk secara pemikiran, secara pendapat dia menilai apa itu gitu.
Tapi secara semangat saya melihatnya bahwasanya ini adalah sebuah ruang baru yang sudah ditempuh secara politis. Secara carane ngopo ae wis gak ngerti ya, karena memang politik itu ya cara, politik itu ya siasa gitu. Bagaimana kemudian mereka mencari cara untuk bisa memasukkan unsur gitu ya. Itu terlepas nanti diurus itu Mahkamah Kehormatan biar mengurus kalau tahu memang ada hal-hal tertentu yang kemudian dianggap menyimpang. Itu kaitannya dengan Pilpres. Itu juga masih berkaitan dengan tentang anak muda. Masih berkaitan juga tentang anak muda karena sosoknya Gibran masih di bawah 40 dan secara otomatis kalau dalam kategori dia masih muda ya, masih muda gitu, masih muda. Nah, terlepas dari kalimat-kalimat politis, kita hanya memberikan bagian gambaran bahwasanya di Indonesia ini juga banyak anak-anak muda, cuman mereka tidak punya kesempatan yang terbuka secara luas, bisa diakses dengan mudah oleh mereka. Karena apa? Seringkali sebenarnya secara psikologis kita itu sering membuli anak-anak muda karena mereka secara usia kayaknya belum siap, belum matang untuk menempati posisi dan sebagainya. Hal kayak gitu, atau kamu ini arek kapan, masih belum berpengalaman dan sebagainya. Itu kan bullying yang kemudian kita sendiri tidak tahu bagaimana proses belajar yang berbeda dari orang-orang kita, orang-orang dengan usia kita. Hari ini kalau kita tidak menyiapkan ruangnya ya bagaimana mereka kemudian akan maju, akan punya pengalaman. Nah, itu pendapat saya, Bro. Pendapat Anda bisa berbeda. Gitu. Selamat pagi semuanya. Hari ini selain berita momentum Sumpah Pemuda, judulnya apa Bang? Awet muda ya. Awet muda karena kita sendiri tidak mau kalau disebut sudah tua. Jadi karpe melok pemuda, melok upacara, melok organisasi ya pancet ae melok organisasi kepemudaan ya. Gitu. Itu hal-hal yang memang normatif karena bukan normatif ya, apa ya? Secara psikologis semua orang pengen tetap diakui sebagai pemuda, sebagai orang yang masih muda. Selamat pagi, kemarin juga ada kejadian. Nah, ini masih laka lantas. Ini juga masih sering terjadi di daerah Kepel ya, di daerah-daerah Pantura karena dekat dengan jalan raya dan tempat penyeberangan terutama sekali memang tidak ada palang pintu. Nah, ini masih ada, kemarin kalau tidak salah ada bapak-bapak gitu nggawa kapuk, kayaknya mau nyebrang, dia juga nggak tahu, nyelonong lah bahasa gitu. Kemudian tertabrak kereta api ya, Tanjung kalau tidak salah. Nah, itu sangat perlu diwaspadai. Jadi jalur-jalur yang memang dekat dengan jalan raya ini ojo gopo lah gitu. Lagunya Rhoma Irama itu. Lagunya Awet Muda ya. Kak Misno, lagunya Rhoma Irama katanya Awet Muda, awet terus ngene. Soale bentau sing melok. Saya nggak tahu ya, apakah ini memang ya normatif, kita juga nggak tahu ya. Kalau misalnya upacara Hari Sumpah Pemuda itu yang upacara harusnya kan anak-anak muda. Tapi karena saya juga pernah muda gitu, tahu secara normatif ini harus dilaksanakan. Akhirnya sing upacara itu arek nom-nome gak upacara iki ono omah dhewe. Sekarang berbeda ya peluangnya pemuda sekarang dengan pemuda kita zaman dulu kan beda. Mereka sudah bisa berinteraksi secara online, mereka sudah bisa bekerja secara digital. Mereka bahkan kita nggak tahu bagaimana anak-anak ini berkembang tumbuh gitu ya dengan kemudahan informasi. Beda dengan kita yang dulu mungkin saya ngomong kita pokok podo sing nonton nambe saya sendiri. Enggak ya. Ada hal-hal tertentu mungkin Bola Warmo yang saat ini juga jadi pandangan saya ya, pandangan saya kemudian buat Bola Warmo semuanya, bahwasanya pemuda sendiri ini harus diberikan ruang, harus diberikan kemudahan untuk mengakses segala sesuatu mungkin, termasuk juga kalau sesuatu itu termasuk juga soal pekerjaan. Rata-rata masalah paling fundamental adalah
Soal kesempatan kerja, ini rata-rata masalah wong enom iki kan, masalah yang pernah kita alami begitu. Yang pernah kita semua alami adalah masalah kesempatan bisa bekerja. Apalagi dengan kondisi yang sekarang investasi sudah sangat luar biasa. Kemudian pabrik kak siji loro gitu yang ada di wilayahnya. Tapi kalau anak muda kemudian tidak bisa mengaksesnya sebagai bagian dari untuk bisa bekerja dengan baik, mendapatkan kesempatan dia. Nah ini kan memunculkan munduran ya. Karena mereka akan menjadi pengangguran semua ya arek nom kalau model kayak ini. Selamat pagi Bolowarmo, selamat pagi menjelang siang. Selamat Hari Sumpah Pemuda bagi semuanya. Ini adalah kesempatan untuk mempersatukan anak bangsa. Kenapa Sumpah Pemuda tidak sebut kami pemuda dan pemudi, tapi kami putra dan putri, biar semuanya ikut merasakan semangatnya itu. Cuman memang gagasannya di Hari Sumpah Pemuda karena anak-anak muda yang menginisiasi. Lagunya Rhoma Irama katanya, wah kayaknya nggak diputar ya, kayaknya lagunya dijian terus. Ya Bolowarmo, hari ini hari akhir pekan, kayaknya menarik untuk kita kemudian menikmati keindahan alam. Wah, kalau ngomong wisata semua tempat kayaknya bagus-bagus. Pasuruan niki sing ono apa kemarin kayaknya yang dibahas itu Banyu Biru ya. Sebagai Banyu Biru, Umbulan wis kan lah Umbulan juga iya. Wisata-wisata alam itu mulai terkikis karena banyaknya wisata buatan. Ismawati ya, Ismawati terima kasih. Ismawati salam sehat sebelum tua, aku yang ya pernah muda. Ojo ngaku tua lah, ngaku sik nom ae. Ismawati ya kadang-kadang enggak ya pemuda itu kalau nurut ADART-nya Komite Nasional Pemuda Indonesia itu sampai 40. Tapi kalau undang-undang RI nomor berapa itu ya? 2009, nomor 9 atau ya nomor 9 ya. Ya kalau nggak salah. Itu 30 itu batasannya malahan. Nah, kita kan juga heran yang dinamakan pemuda itu kan sampai 30 gitu. Berarti kan ya kalau di luar negeri anak-anak sudah bisa mandiri kan cepat ya. Pertumbuhannya, perkembangannya karena mereka bisa mengakses informasi lebih cepat, pendidikannya lebih mudah gitu, alat yang mereka gunakan untuk belajar juga sangat banyak. Kita ini menang wajah. Bener apa ayo seneng guyu wong Indonesia. Ismawatilah aku lebih 30 menit ya masih. Kalau lebih 30 justru yang di 40 lah maksimal gitu. Sebagai kalau di Indonesia ada kan organisasi kepemudaan, misalnya Komite Nasional Pemuda Indonesia itu memberikan batasan di ADART-nya kan sampai 40 itu. 40 lah gitu. 40. Nah, yang lebih dari 40 sebenarnya ya kalau masih masa aktif kepengurusan oke lah, tapi kalau sudah melebihi kudu aslinya resign rek. Ganti itu ya. Ada teman-teman OKP, organisasi kepemudaan gitu. Oh kan nah delok bulet ya area-areane yo sampai usia lebih ya sik pancet ae kan ganti nih karena memang ini kan juga soal kesempatan. Soal kesempatan yang harus diberikan kepada anak-anak muda. Iya, lebih 30 hitungannya masih muda gitu. Kalau 30 itu saya lihat di undang-undang ya, di undang-undang RI ada sih beberapa ketentuan yang disebut. Yang menarik juga ini berkaitan dengan pemilu ya. Hari ini kita akan mengalami di 2024 ini pemilih muda ya, hitungannya pemilih muda termasuk pemilih pemula itu paling akeh. Nah, paling akeh. Tapi yang paling rame iku sing tuwek. Ngono lho, tak delok di media sosial sing paling tuwek. Sing enom, gak mate ngereken ya. Itu. Ini masalah juga bagi kita. Makanya jumlahnya juga berapa? Karena jumlahnya pemilih muda hari ini adalah 60% dari jumlah pemilih itu lebih banyak pemilih muda. Sing rame tak delok kuwi
opo ngono kadang-kadang ya. Ya gitu. Tak lihat beberapa, saya juga punya akun TikTok ya, jurnalis TikTok. Nah di situ saya juga beberapa bikin video. Nah kenyataannya yang paling rame, paling ngamuk itu bapak-bapak ya, loh, bapak-bapak gitu yang ya dan ya karena mungkin mengalami masa-masa seperti ini itu lebih lama gitu. Tapi lare ekonomi kadang nggak ada yang ngereken nih, ono di dunia gamer kadang-kadang. Dan mereka lebih asik. Anda yang akan mengalami momentum campaign ini, momentum kampanye selama 2024 ini dengan anak-anak muda yang lebih banyak pemilihnya, pasti akan asik gitu. Yang mereka bikin, yang mereka ajak gurau, yang mereka ajak komentar itu akan lebih asik sekali dengan momentum hari ini. Tapi kalau bapak-bapak ajak sensitif ya, seperti 5 tahun yang lalu, mudah-mudahan ini juga jadi semangat kita bersama begitu. Selamat pagi semuanya yang hari ini lagi nonton atau melihat saya cuap-cuap. Tetap semangat pagi. Tak kayak musik sih rek. Ini musiknya tuh ramai-ramai itu. Ya, Bolo Warmo, selain tadi saya juga ada berita ya kaitannya dengan kejadian kecelakaan yang di daerah Kepel ya, daerah Kepel apa? Bogor ya. Itu juga terjadi di sana, kejadian laka lantas kemarin. Itu juga cukup menyita perhatian kita karena memang kejadiannya sore itu jam 3-an. Ini masih sangat mendominasi sih di beberapa titik. Lakai iki Kak, no embong to, no jalan gitu mesti ono itu. Kemudian kita diberikan kesehatan dan keselamatan Bolo Warmo. Ya. Temanya rada gak pate tapi temanya awet muda. Soalnya saya tahu kadang-kadang kita ini sudah nggak peduli lah gitu dengan kondisi apapun, tapi terus semangat merasa awake iki sik enom ae. Hari ini Sumpah Pemuda Bolo gitu. Yang muda-muda sudah nggak ngereken, yang upacara bapak-bapak semua yang usianya 50-an. Tapi semangat Sumpah Pemuda sebenarnya kita bawa untuk kaitannya dengan ya kerukunan lah. Kerukunan, persatuan dan kesatuan. Kita meskipun beda-beda bahasanya gitu, tapi kita kan menggunakan bahasa pemersatu, namanya bahasa Indonesia juga. Jadi ini kan campur-campur tapi ada yang bisa di teks ya. Seandainya kita nggak punya bahasa pemersatu, ayo apa? Ada hal yang menarik juga kaitannya dengan teknologi Bolo Warmo. Bagaimanapun kemudian kita ini dari semangat yang sama, ternyata semangat Sumpah Pemuda itu juga sudah mulai ditangkap dengan keberadaan digitalisasi. Digitalisasi ini model kayak gini ini kita mungkin bisa nyapa yang ada di wilayah Pasuruan, sehingga saya juga harus pakai bahasa Indonesia ketika ada teman-teman yang dari Lampung, teman-teman dari Kalimantan, teman-teman dari Papua. Nah mereka kemudian menyatu dalam satu kesatuan yang sama. Kadang-kadang budaya kita itu kan akhirnya membaur, sehingga kadang-kadang itu budaya yang campur baur sebagai bagian dari proses digitalisasi ini kan menjadi budaya baru juga. Mesone arek Bangil setekan Papua sekarang. Nah, orang-orang di luar sana sudah bisa ngakses semuanya. Terima kasih Bolo Warmo yang sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini. Menarik sekali apa yang kita jadikan semangat buat momentum Sumpah Pemuda. Saya kemarin itu sempat menjanjikan soal kita ngobrolin Persekapas sebenarnya. Cuman teman-teman saya kiramannya tidak bisa hadir. Ono undangan konsolidasi partai ya deh. Ono ya yang mau tak undang, bukan sakiranya ya, yang mau tak undang maksudnya. Kan ya hari ini tahun-tahun politik ya, siapapun kan punya afiliasi ya. Kecuali aku gak melo parpol lagi ya. Soalnya wartawan dan tidak boleh jadi partisan juga sih harusnya. Kalau sudah jadi partisan harus keluar.
Nah, kaitannya dengan siapapun yang sehari ini punya pilihan, tetap dihargai pilihannya. Nah, saya ngomong tentang Persekapas Kabupaten Pasuruan juga sebagai bagian dari sejarah yang sangat pernah mengalami kejayaan. Tentu bagi para fansnya, mereka juga berharap kejayaan-kejayaan itu sempat mengulang, menjadi salah satu kebanggaan lah. Apa maneh dulinane arek-arek nom. Bal-balan itu termasuk bagian dari tulinannya arek-arek nom teh gitu. Saya pikir ini juga jadi semangat kan. Kenapa? Ya kalau kita mungkin yang sudah tua-tua gak tahu main bal-balan atau hanya suka saja. Tapi bagi anak-anak muda, bibit-bibit muda yang ada di Kabupaten Pasuruan, terutama ya karena ini yang mau lagi di Pasuruan, jadi ini juga harus diakomodir kan. Nah, mereka ini berharap ono dulinan gitu loh. Dan saya pikir dengan semakin digitalisasinya kita, arek-arek saiki wis gak main secara physically, dia main bola. main slot. Kayak mereka juga mungkin main game, Mobile Legend atau apa yang masuk dalam kategori e-sport. Tapi di sisi lain mereka juga pengen butuh kebanggaan ini, Bos. Ya, mungkin buat pemerintah daerah ataupun Anda yang punya kebijakan terkait bagaimana atau ya siapapun yang bisa saling memberikan ruang dan supportnya lah. Karena sepak bola ini juga bagian dari paling netralitas itu bal-balan, bisa menyatukan semuanya kan. Karena dia bagian dari olahraga dan hobi. Nah, teman-teman ini kan berharap agar ini bangkit lagi. Yo apa carane? Hanya itu sebenarnya kalimat. Yo apa carane? Apa diswastanisasi? Apa dibualekno apa bedene digedhekno, kan? Cuman hal-hal itu. Bagaimana kemudian manajemennya? Ojo dipolitiki, Bos. Ya, ojo dipolitisi. Tembok politisir digawe golek suara ya sakno kan. Ya ini kita hanya sebagai objek nantinya anak-anak muda, para penghobi, bibit-bibit muda yang ada di daerah. Anda lihat Kabupaten Pasuruan ini juga punya, saya ngomong Kabupaten Pasuruan, ini juga punya talenta-talenta hebat kan yang pernah ke timnas gitu-gitu. Kayak menang iku yo kayak ono penghargaan sing kebayang ngono lho gitu. Ojo dijarno, iya ya itu kan bagian dari bagaimana kemudian menghargai prestasi. Itu diatur di perda kayaknya itu ya, bagaimana kemudian anak-anak muda yang yang sukses membawa nama harum daerah ini diapresiasi. Kan ngono. Orang boleh Sumpah Pemuda itu pas upacara itu eling dikai penghargaan, tapi ketika mereka sedang berjuang di kanca-kanca yang lain itu dijadikan bagian penghargaan. Mumpung punya akses jadi saya bersuara ini. Selamat pagi Balawarama. Tapi apakah kita kan sudah melakukan? Ya sudah. Tambah ono gitu loh, maksudnya gitu. Tambahi lagi. Begitu. Nah, katanya dengan hal itu maka kan cari cara bagaimana bibit-bibit unggul yang ada di klub-klub kecil-kecil, yang ada di daerah, yang ada di kecamatan-kecamatan itu bisa punya ruang untuk kemudian mereka punya semangat kan, itu kan ada cilik itu. Cilik bahasa ya. Iya kan masih bibit-bibit muda yang masih belasan tahun naik kemudian jadi pemuda. Paling enggak karir mereka kan berapa sih? Jadi pemain bola itu 40 wis ketuwek. Enggak, mereka kan anak-anak muda itu, pure anak-anak muda kalau di main bola. Beda lek main politik ya. masih sepuh, ya ampun Bu. Itu masih bisa. Tapi kalau di bola, ini kan sudah susah. Ini ngomong juga katanya dengan pemuda. Ini susah. Jadi, tapi kalau masih muda, anak-anak muda yang kemudian mereka sebenarnya kan ketika mereka diberikan akses, diberikan fasilitasi, mereka akan berkelanjutan kan. Paling batasnya 35 wis tuwek ya. Berpira ya sing biasa wis. Ya kan U21, U23 itu kan bener-bener anak muda itu yang harus kemudian dijawab ini sekarang ya. Mungkin momentum ini saya nggak tahu hari ini karena kita nunggu hasil liputannya ini. Ada janji konkret lah dari pengambil kebijakan gitu. Saya lihat kemarin melakukan usulan kaitannya dengan swastanisasi, setuju saja kan. Kalau swastanisasi secara otomatis akan dilempar sebagai perusahaan yang komersil gitu, yang ditangani oleh swasta. Pemerintah daerah gak ngatasi gitu, kayak ambil alih aja gitu. Misalnya kayak gitu.
Tapi kalau bisa ya diambil alih. Iso gitu. Tapi jangan dijadikan sebagai bagian dari memanfaatkan situasi, memanfaatkan kans yang besar, fanatisme, kemudian untuk hal-hal politis. Benci ya kalau kayak gitu. Ya, hal-hal yang seperti itu kan kasihan gitu. Ada ruang-ruang tertentu yang kemudian dipolitisir hanya untuk kepentingan, sehingga yang korbannya ya arek-arek mana gitu. Sudah habis masa mereka untuk berkarir di dunia persepak bolahan, gak mboi akses tuwek leren. Sakjane main enak. Kesuwen. Nah ini kan sudah lama kita sedang memutus generasi nih bos, memutus generasi yang kemarin sebenarnya mereka punya akses. Ya, Faisal Rahmadia, sopo kepala daerah kemarin? Wah ini Riko ini. Enggak, sebenarnya bukan ngomong tentang siapapun ya, tentang siapapun. Karena kan tidak semuanya harus ujung-ujungnya ke kepala daerah juga, gitu kan ya. Tapi bagian dari penanggung jawab oke. Tapi bagian dari pelaksanaan taktis dan sebagainya itu kan ada yang lain, organ-organ yang lain, siapapun kan banyak pihak Mas Faisal saya lihat. Jadi iki winongan iki rada ngeri winongan. Iya gitu. Ya jadi gitu. Ya siapapun kan, artinya semuanya tidak dibiuk satu sosok katakanlah gitu. Tapi kan harusnya memang dia punya pengambil kebijakan yang kemudian diterapkan dan dilaksanakan. Nah, ujung-ujungnya penanggung jawab, iyalah penanggung jawab. Nah, ketika proses ini saya pikir gini ya, ruang-ruang anak-anak muda. Ini paling enak ngomong soal sepak bola ternyata. Saya kok renyah gitu kan ya. Cocok. Nanti segmentasi bidang garap yang paling bagus adalah olahraga untuk menjadikan memberikan tempat bagi mereka untuk berprestasi. Olahraga. Karena mereka kan dibatasi oleh usia. Tapi selain gak nomane. Gara-gara salah menunjuk kepala askap. Oh ini malah ngomong bal-balan ini ya. Saya pikir banyak hal ya, tidak hanya proses itu. Jadi memang kalau bisa memang itu dihindari gitu ya, hal-hal yang kayak gitu dihindari. Kita memang butuh, saya pikir daerah bisa lah gitu. Ojo kabeh dipolitisir ya, remek-remek negara semuanya hanya kita anggap untuk politis. Ya memang ini sistem, bagi saya lihatnya sistem karena kita akan mengalami 5 tahunan. 5 tahunan, kalau sudah dapat 4 tahun, 3 tahun gitu itu sudah mulai mikir kan, 4 tahun terakhir gitu. Iki kudu saya masih bisa untuk selanjutnya gitu kan. Hal-hal kayak gitu yang kemudian kadang-kadang merubah proses itu. Ya gitu. Ya apa banyu biru. Wah, ngomong banyu biru aja, banyu biru. Mas Faisal Rahmadiansah. Ini Bapak Salam Asegaf ini yang punya banyu biru ini kayaknya. Persekapas kalah bersaing dengan masyarakat. Tuh, ya. Ya paling tidak hari ini kita harus melakukan evaluasi. PJ kayaknya Pak PJ Bupati ini juga sudah mulai memberikan notif juga hari ini. Paling tidak dorongan juga dari teman-teman Sakiramania kemarin. Ini juga menjadi ruang. Nah, rata-rata kan arek-arek nom-noman juga kan. Yang demo juga mereka demo ke Dewan untuk agar Persekapas diperhatikan lagi. Bener itu. Momentumnya bener saja Sumpah Pemuda. Yang bener. Terima kasih Bolo Warmo. Itu yang bisa kita bagikan kepada Anda di pagi hari ini. Tetap awet muda. Mungkin ini bisa jadi motivasi kita bersama. Kapan-kapan kita bisa sharing terkait dengan bagaimana keberlanjutan. Wah, kalau ngomong keberlanjutan ini kayak keplecuk ambek iki kampanye Pilpres iki aku. Selamat pagi semuanya, selamat menikmati akhir pekan Anda. Iki sampai lali ngopi gara-gara ngomong Persekapas sampai Bapak Salam Asegaf iki ya. Request Mas Yogi pengen undang Mas Windra Bangil. Waduh. Aku kepin ngundang Riko. Mas Windra. Ya. Kapan-kapan sampean tak jari nih. Kapan ente rene lek wayahe oleh job-joban tok iku rene. Saya undang Bapak Salam Asegaf tuh.
main-main pagi-pagi. Kita bisa ngopi bareng di sini. Terima kasih semuanya yang sudah bersama sejak pagi tadi. Hampir 1 jam kita sharing. Di akhir pekan ini, mudah-mudahan ini jadi semangat. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Mudah-mudahan semakin diperhatikan bagaimana anak-anak muda yang ada di seluruh Indonesia untuk diberikan kesempatan, berikan ruang untuk mereka berakselerasi, karena mereka juga akan mewarisi apa yang kita lakukan. Gitu. Ojo metuwek terus. Karena kan kita akan mengalami masa di mana anak muda ini yang akan jadi penerusnya. Waduh, bapak ini idoli kabeh. Wingi diwara karepe dikengene ra gelem, hal kayak gitu. Semangat, jangan lupa untuk senantiasa olahraga. Kuncinya kayak ngono supaya awet muda ya. Olahraga apa bal-balan ya, karena memang para pemain-pemain itu rata-rata muda gitu. Semangatnya kayak gitu ya. Jadi compare kayaknya awet muda, Sumpah Pemuda mendorong untuk Persekapas maju, memberikan kesempatan bagi mereka untuk kemudian menunjukkan bakat dan prestasinya, sehingga mereka punya ruang dan kesempatan untuk berkarir di dunia persepak bolaan atau dunia apapun, termasuk dunia politik. Gitu. Selamat pagi, sukses selalu buat Anda semuanya. Saya tunggu kedatangannya Bapak Salam Asgaf. Ngapunten Min, pamit mundur. Badhe lunjungan siap. Terima kasih. Sampai jumpa juga buat teman-teman semuanya. Kita ketemu Senin depan dengan ngopi yang lebih asik lagi. Mudah-mudahan Senin depan saya bisa memberikan sesuatu yang menarik juga bagi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan.